Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti dundut. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong, terus diadu sama video yang juga potongan, terus diunggah ulang. Jangan ya. Linknya saja di share ya. Kalaupun ada keperluan tertentu silakan izin dulu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya, doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Aku menunaikan apa yang telah aku sampaikan dahulu ketika aku memberikan sebuah advokasi, katakanlah begitu ya, terhadap saudara kita mualaf keren Donditan ya, yang dikatakan oleh pendeta Mel Atok sebagai anak setan. Maka aku coba memberikan sebuah advokasi, katakanlah gitu ya, atau kalau itu sintesanya pendeta Mel Atok, maka aku antitesanya, kira-kira begitulah ya, dengan mengatakan bahwa saudara kita Donditan itu bukan anak setan, tapi anak Allah, begitu ya, atau anak Allah. Kemudian ada saudara-saudara kita sendiri yang ya aku maklumi lah ya, yang dalam kebodohannya lalu memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang sebetulnya tidak harus begitu. Kalau nggak ngerti tanya aja dulu gitu ya. Maka kajian kali ini adalah untuk memberikan sebuah informasi ya, supaya kita bisa mempunyai wawasan yang luas. Jadi jangan sembarangan orang ya, siapa saja yang nggak setuju dengan dia lalu dia stempel musyrik, kafir, atau segala macam yang nggak enak di telinga gitu ya. Cuman kalau aku sih ya bisa memaklumi karena sudah terbiasa, karena kan teman-teman ngaji bareng aku di channel ini itu ada dalam posisi yang anti mainstream ya, yang selalu memberikan kritik terhadap sesuatu yang sudah dianggap benar padahal salah gitu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, memang kita akan mendapatkan perlawanan, jadi biasalah gitu ya. Cuman kan alangkah lebih baiknya kalau jangan terlalu gampang, apalagi sesama saudara, memberikan stempel-stempel yang kafir lah, yang musyrik lah, dan yang lain-lainnya hanya karena kamu tidak paham. Maka setelah kajian ini nanti kamu menjadi paham. Tapi kalaupun setelah aku jelaskan tidak paham-paham juga, ya sudahlah, itu berarti di luar batas kemampuanku untuk menjelaskannya. Kamu bisa belajar kepada yang lain ya. Oke, jadi tajuk kita kali ini ya, Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu ya. Aku kadang-kadang nulis salah ya, nggak connect dengan yang diucap gitu, terlalu serius atau terlalu apa gitu ya.
Kemarin ya sudah dikonfirmasi, terima kasih masnya ya. Jadi kalau akhiran us itu rum ya, bukan Gerik, bukan Yunani gitu. Terima kasih, terima kasih. Ya itulah kadang-kadang terlalu semangat gitu. Nulis juga gitu, kadang-kadang nulis angka gitu keliru, terlalu semangat. Nah, makanya kalian juga harus memperhatikan karena jadi kalau aku salah ngomong, salah tulis gitu bisa membantu untuk mengingatkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu tidak mengenal ya. Tidak mengenal anak Allah. Alif alif lam ha gitu ya. Ya. Jadi Al-Quran ya tidak mengenal anak Allah. Atau Al-Quran mengapa tidak mengenal anak Allah? Itu sebetulnya ya. Al-Quran mengapa kan harus pasti ada sebabnya ya. Nih, gue nggak tahu apakah ini bisa di satu seri atau dua seri ya. Jadi Al-Quran itu tidak mengenal anak Allah gitu ya. Oke. Sebelum kesana aku bacakan dulu komen-komen dari saudara kita yang komennya sangat-sangat sebetulnya mereka mengatakan sesat itu bukan karena aku bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi karena aku bertentangan atau tidak sepaham dengan pemikiran mereka gitu loh ya. Pertama dari Muhammad Ali TJ ya. Ini waktu komentarnya ada ketika aku mengatakan bahwa Donditan anak Allah ya. Kalau mau lihat di sana. Kata dia penjelasan surat Ikhlas, mungkin maksudnya Al-Ikhlas ya. Keluar dari koridor surat Ikhlas itu sendiri, murni hak. Tuhan punya anak, ini murtad. Lagi ingat itu dijelaskan surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga dan 4 lebih jelas. Jadi katanya kalau ya mengatakan anak Allah itu murtad, bertentangan dengan surat Al-Ikhlas ya. Lengkapnya begini, penjelasan surat Al-Ikhlas keluar dari koridor surat Al-Ikhlas. Gue nggak tahu koridor yang benar seperti apa gitu. Kalau lu punya koridor terus gue punya koridor gimana? Graito, tolong ambilin tisu. Apakah koridor gue harus sama dengan koridor lu? Ya, teman-teman itu ngaji di channel YouTube-nya Gus Putih, aku ajarin merdeka ya. Jadi tidak ada feodalisme pendidikan. Ya, setiap orang silakan saja berpendapat, tetapi sebelum berpendapat berilmu dulu. Nah, masalahnya kalau ilmunya beda, jangan terus kamu bilang salah, sesat, musyrik segala macam. Kalau kamu bilang keluar dari koridor yang benar gimana? Gue ingin tahu. Itu ya. Oke, itu dari Muhammad Ali ya. Kemudian dari Iwan Purwanto. Tiada Tuhan, garis miring Tuhan, junjungan selain Allah. Jika mengaku Yesus itu Tuhan, junjungan itu musyrik. Nah. Tadi apa? Murtad. Sekarang musyrik. Jika mengaku Yesus itu Tuhan, junjungan itu musyrik katanya. Padahal sudah dijelas-jelasin seperti itu ya. Bible itu membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Tuhan sama Tuhan. Spellingnya sama Tuhan.
Sorry ya, seperti ini gue salah tulis. Menulis Tuhan ya Tuhan. Ya. Kemarin bilang apa? Akhiran us itu ya, itu Romawi ya. Aku bilang kemarin apa? Yunani ya. Itu sudah diingatkan sama saudara kita. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang salah. Ya bukan kadang-kadang salah, sering salah ya. Makanya kalian ikuti. Kalau aku salah, diingatkan. Oke, Tuhan sama spellingnya, ya. Perbalnya sama, literalnya beda. Ini literal itu literasi, tulisan, ya. Gede semua, ini besar, kecil. Ini LAI membedakan antara Tuhan yang ini dengan Tuhan yang ini. Tapi ya sudahlah, aku sudah sampaikan. Kalau dia tetap aja nggak ngerti ya mau dipaksa gimana, memang otaknya setengah tiang. Ya, oke. Yesus itu Tuhan yang T-nya besar, kemudian UHAN-nya kecil gitu ya. Tapi kalau kata dia katanya musik gitu. Kemudian Alam Shah Hanafiah, tema ini haram, menyatakan donditan anak Allah. Ini salah karena Allah tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Surat Al-Ikhlas. ya itulah ya. Salah menyatakan donditan anak Allah. Kemudian Iwan Purwanto lagi ya. Ternyata tujuan utama buat konten ini hanya untuk cari viewer toh. Astagfirullahaladzim. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Ya Wan ya. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain ya, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Ya. Kan kamu Islam ini, aku juga Islam. Kamu mengejas aku tujuan konten ini untuk cari viewer. Gue nggak perlu viewer. Viewer gue udah berapa ribu bisa lu lihat. Ya. Ya. Gimana risikonya kalau tuduhan lu ke gue yang sama-sama Islam itu ternyata nggak benar? Kalau gue tujuannya hanya untuk hal-hal yang duniawi, sudah gue tutup channel ini. Karena apa? Orang Jawa bilang nggak nyucuk. Ya, kan gue sudah bilang, channel ini belum bisa menghidupi, dia masih dihidupi. Itu. Makanya gue selalu mengajak teman-teman untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang dilebihkan rezekinya, yang telah mengirimkan sholawatnya untuk channel ini. Itu mereka punya jasa besar dalam proses kaji mengaji di sini. Gitu. Ya. Nah kalau tujuannya viewer doang, terus tujuannya iklan, terus tujuannya ujung-ujungnya duit, sudah gue tutup channel ini. Gitu. Maka gue ingatkan, ya, jangan berlebihan. Kalau kamu, ini bukan hanya sama aku saja, sama siapapun, kan tidak menutup kemungkinan nanti kamu ketemu saudara Islam yang lain yang juga tidak sepaham dengan kamu. Biasa saja. Orang mazhab aja ada 4 kok. Itu kan buktinya perbedaan itu boleh. Jangan terus menjas, ya. Ya, yang itu tidak baik. Seperti kamu bilang tujuannya ya utama buat konten hanya untuk cari viewer. Gue nggak butuh viewer. Lu minggat dari sini gue nggak ada masalah. Gue sudah bilang jangankan tidak ada tidak ada kesuburan dalam channel ini. Ya, berapapun viewernya, gue tetap sampaikan. Karena gue mau menapak tilasi bagaimana guru-guru Al-Quran gue itu ikhlas. Santrinya yang datang 1 itu pun diajar. Nggak nunggu, kami biasanya kalau datang semua itu 20-25 ya. Nggak harus nunggu 20-25 dia. Enggak,
Satu pun datang tuh diajar. Begitu ikhlasnya guru-guru Al-Quranku, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Nah, gue mencoba menapak tilasi guru-guru gue itu. Keikhlasan mengajar. Terus tiba-tiba lu bilang di sini untuk cari power talk. Ya. Gue kasih tahu jangan. Ya. Jangan. Bukan hanya jangan ke gue aja, ke siapapun yang lainnya jangan. Nggak baik. Itu justru merugikan kamu. Iya kalau tuduhanmu kepada saudara muslimmu itu benar. Kalau enggak, mau kamu makan bangkai saudaramu, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya. Ya, jangan begitu. Biasa saja. Nggak setuju dengan argumennya, ya hajar argumennya. Bukan terus sentimen menyerang pribadi. Gitu. Ya, Iwan ya, kasihan gue malu gitu ya. Karena apa? Gue belum kenal, lu belum kenal gue. Santri-santri yang ngaji di channel gue itu sudah kenal gue semua. Bagaimana jatuh bangunnya. Ya. Tuh. Ada lagi? Oh, Alamsyah juga mengulangi lagi ya. Manusia itu hamba Allah, bukan anak Allah. Ingat itu, hai manusia. Iya, iya gue ingat gitu. Oke ya, itu komentar-komentar yang serangannya cukup aduhai ya, cukup aduhai dan kita bisa maklumi lah. Karena apa? Karena kebodohan itu memang bisa mengakibatkan ya dia selalu gampang menyerang orang dalam kebodohannya gitu ya. Kalau katanya Yesus, ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu. Gitu. Oke, terus ini nanti satu napas ya. Artinya begini, kalau tidak ada anak berarti tidak ada Bapa, gitu ya. Kalau tidak ada anak berarti kan tidak ada Bapa, ya. Jadi satu napas, gue nggak harus jelasin bapaknya, anaknya aja satu napas dengan bapak. Kita kan nanti itu mengenalnya kan istilahannya itu ilah, Rob, ya Allah ini alif lam lam ha. Ya, ini untuk sesembahan kita, ilah, Rob, Allah. Ilah sama Rob itu proper name ya. Ilah itu apa? Penggerak kehidupan. Bergeraklah kamu berdasarkan Gusti apa yang disukai oleh Gusti Allah Agung. Itu menjadi ilahmu itu Allah. Rob, guru, pembimbing. Nah, jadilah pembimbingmu, gurumu itu Allah. Tapi ya jangan dipahami terus Allah datang ngajar kita. Repot lagi nanti. Ya, jadi gitu ya. Ini istilah-istilah ini kalau di perjanjian baru itu Bapa. Meskipun sampai sekarang aku tanya, sebetulnya kalau ketemu LAI enak, apa bedanya Bapa dengan Bapa? Ini belum ada yang jawab. Di sini pakai K, kalau di sini nggak pakai K. Kalau Gusti Allah Agung itu Bapa, ya. Itu pasti mengarah ke YHWH. Ya. Makanya karena YHWH itu Bapa, maka Yesus itu anak. Dia mengarah ke Yesus. Dia menjadi anak. Yesus anak Allah. Ya. Yesus anak Allah. Jadi ada istilah Bapa, ada istilah anak. Nah, aku mau membidik anaknya saja itu otomatis juga Bapak gitu loh. Jadi aku nggak usah jelaskan ini. Gitu. Karena kemarin Don Ditan telepon ya, ada satu urusan. Ya biasalah kita saling support gitu ya. Seharusnya kemarin shooting ini, cuman karena dia telepon dan kita teleponnya lama, akhirnya modnya hilang ya sudahlah besok aja sekarang. Nah ini tadi itu panas, ini baru mandi nih, jadi pulang sholat Jumat, terus sholat duhur. Jadi kami sholat Jumat dan sholat duhur itu tetap dilakukan ya. Mungkin teman TikTok belum tahu ya. Aku mengajarkan yang ngaji ke aku ya, sholat Jumat dan sholat duhur itu
tetap dilakukan. Tidak ada istilah bagi kami ketika Jumat tidak sholat duhur ya. Itu penjelasannya panjang, nggak bisa dijelaskan di sini, sekedar pemberitahuan aja. Ini tadi habis sholat Jumat, sholat duhur, mau syuting, sumuk panas. Saya ini mandi dulu tadi. Ya, oke. Kan Mas Donditan mengusulkan supaya aku menjelaskan Bapak juga. Jadi menurutku enggak lah, satu napas saja dengan anak. Istilah anak dan Bapak itu dalam perspektif Al-Quran tidak dikenal. Ya, jelas ya. Dalam Al-Quran tidak dikenal ini. Dalam perspektif Islam kita enggak kenal. Di perjanjian terakhir tidak dikenal. Di perjanjian baru bapak anak. Siapa yang membawa damai dia akan disebut anak-anak Allah. Gitu. Ya. Doa kepada Gusti Allah Agung, Alif Lam Lam atau Yafiha, doa Bapa kami yang di surga. Nah, istilahnya begitu, Bapa dan anak. Di perjanjian terakhir itu nggak ada. Di Al-Quran itu menggunakan kalau nggak ilah, Rob dan Allah, baru nanti pasangannya ini hamba. Biasanya begini, ya, nggak ada lagi anak, ya, dia hamba, ya, kita hamba, ya, ilah, Rob, Allah, tergantung nanti konteksnya gimana. Kita ini hamba, ya. Tidak ada istilah anak, bapak. Istilah anak, istilah bapak itu ada di perjanjian baru. Perjanjian terakhir nggak ada. Ya. Perjanjian baru, perjanjian lama juga oke lah ya. Jelas ya? Nah, sekarang kenapa? Ya, kenapa? Ya, Al-Quran mengapa tidak mengenal anak Allah? Ya, itu satu napas dengan Al-Quran mengapa tidak mengenal Allah Bapa atau Bapa Allah, gitu ya. Satu napas, jadi aku nggak perlu menjelaskan bapaknya karena itu pasangan anak bapak anak bapak anak, gitu ya. Oke. Ini sepertinya nggak bisa selesai satu seri, ini sudah setengah jam. Maka ini seri 1 ya, besok seri 2. Oke, sekarang aku jelaskan ya. Al-Quran mengapa tidak mengenal anak Allah? Aku mau cerita dulu ya. Mungkin menurutmu nggak ada korelasinya itu, ya dengar dulu supaya otakmu pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berbicara anak Allah, kita tidak bisa terlepas dari Ka'bah. Nggak bisa. Di sana nanti pusat penjelasannya, di Ka'bah itu. Ya. Oke. Ketika Ayah Sophia, ya, sama semoga Allah merahmati semoga Allah merahmati kehidupannya ya. Kesehatan dan umur panjang dan kepemimpinan beliau ya, Bapak Erdogan, presiden Turki ya, yang telah mengambil kebijakan Hagia Sophia itu dikembalikan lagi menjadi masjid ya. Hagia Sophia itu dikembalikan lagi menjadi masjid. Ini mungkin kalian tanya-tanya ini, kenapa berputar ke Hagia Sophia? Iya, kajian-kajian gue itu tidak strike, dia singular, dia berputar ya. Kemudian aku dikirimi video dari sahabatku dari Bandung ya, Udin namanya. Dan semoga videoku ini ya didengar oleh Deking Gadas ya, Bapak Deking Gadas, Bapak Rektor. Dulu masih rektor dia, nggak tahu sekarang masih rektor nggak ya. Videonya dikirimkan ke aku gitu. Jadi di video itu ada jemaat dia atau santri dia gitu ya, nelpon ke Kang Mas Deking Gadas ya, menanyakan hal ihwal tentang Hagia Sophia yang oleh Erdogan dikembalikan menjadi masjid lagi. Hagia Sophia itu kan ceritanya panjang, nanti kalian bisa googling lah ya. Itu ada hubungannya dengan Bizantium
penjajahan masa lalu atau gimana itu panjang lah. Kalian bisa cari. Ya. Lalu apa komentar Kang Mas Deki Gadas? Sangat tidak mengenakan gitu loh. Tapi aku kan nggak bisa, ya mungkin ini salah satu cara mengingatkan dan semoga video ini ada yang nyampaikan ke dia gitu loh. Dan juga kalau bisa aku tetap menunggu janji yang sudah disepakati kapan kita bisa diskusi di darat gitu ya. Terserah dia yang undang apa aku yang undang, nggak ada masalah. Tajuknya mau tetap anak Allah menurut Bible dan Injil dan Al-Quran atau yang lain juga nggak ada masalah ya. Jadi ketika Kang Mas Deki Gadas ditanya jemaatnya tentang berubahnya fungsi Hagia Sophia di tangan kepemimpinan Presiden Erdogan menjadi masjid ya, video itu gue lihat dikirim dari Bandung, teman gue di Bandung videonya. Kang Mas Deki Gadas mengatakan itulah kebiasaan kita, maksudnya Islam, itu merampok rumah ibadah orang. Itu sangat nggak menyenangkan. Ya, sangat nggak menyenangkan. Terlalu a priori. Anda tidak memahami konteks sejarahnya. Anda berbicara dari satu sejarah panjang yang sepotong. Ya, tapi gue pada saat itu juga gue mau menyampaikan ke apa ya, ke dia juga gimana caranya gitu, karena gue nggak tahu ya, kan itu seperti Zoom atau apa gitu videonya gitu. Sedangkan yang ke gue kan sudah berupa video, bukan ketika mereka sedang live. Kalau live mungkin gue berusaha masuk untuk mengklarifikasi. Nah, sekarang ya lewat inilah kebetulan gue mau menjelaskan anak Allah. Ya. Mas Deki Gadas mungkin tidak setuju dengan apa yang gue sampaikan, ya itu boleh-boleh saja ya. Gue memandang dinullah itu dia abrogasi. Abrogasi itu melanjutkan dan meluruskan hal-hal yang lalu yang sudah diselewengkan. Itu abrogasi. Anda seorang rektor dan doktor tentu tahulah apa itu istilah abrogasi, nggak harus gue jelaskan. Ya sekali lagi teman-teman di sini kalau bisa ada yang bisa nyampaikan video ini ke dia supaya dia tahu ya apa yang dia sampaikan ke jemaatnya itu menyesatkan, dan jemaatnya juga kan orang awam, jadi dikirain apa yang disampaikan Mas Gedi itu sebuah kebenaran yang benar, padahal itu kesalahan yang seolah-olah menjadi benar. Itu salah. Kami itu tidak pernah mencuri, merampok, merebut rumah ibadah orang lain, Mas. Ya. Proses Hagia Sophia itu sejarahnya panjang, silakan Anda bisa googling ya. Dan sekarang dijadikan masjid, yang dulu pernah gereja, pernah perpustakaan gitu. Dan itu di tanah orang kan, orang bangun di tanah orang itu. Peristiwanya panjang itu. Jangan terus itu Anda gunakan untuk menjelaskan kepada jemaat Anda bahwa orang Islam itu suka merampok, merebut atau apalah namanya rumah ibadat orang lain untuk dimiliki. Enggak. Dan Anda mengatakan Ka'bah itu dirampok ya, hasil merampoknya umat Islam dari pagan Arab. Nah, ini kan kacau. Gitu. Ya. Lihat sejarahnya begini. Ya. Kita bisa baca di surat Ali Imran, yang di rumah tolong dibuka. Surat Ali Imran 396 ya. Surat 396. Tolong kalau aku salah diingatkan ya. Karena kadang-kadang salah omong, salah tulis. Lain yang diomong, lain yang ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rumah ya, pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang dibakah, yang diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya Ka'bah itu. Ya, makanya Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak membangun Ka'bah loh. Jangan keliru. Kanjeng Nabi Ibrahim itu merenovasi Ka'bah karena kan itu lembah. Terus banjir ya, permukaannya turun, maka dia dinaikkan. Jadi Ka'bah itu
muncul ke atas, ke permukaan. Aku kan sudah jelaskan tentang kawaib atrobah itu ya, yang buah dada yang montok. Muncul Ka'bah. Jadi ditarik dari permukaan bumi ya, karena itu kan geografisnya kan lembah, jadi ada hujan. Kalau dibiarin lama-lama keuruk ya ketutupan tanah. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan yang membuat pertama kali Ka'bah, enggak. Nah, ini sejarahnya panjang sebetulnya. Ka'bah itu siapa sih yang bikin? Ya, tetapi lewat informasi wahyu di surat 3 ya. Surat Quran, surat Ali Imran ya. Surat yang ketiga ayat yang ke-96. Ka'bah ini rumah yang pertama kali dibikin. Jadi Ka'bah ya, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa dulu mana? Ya dulu ini. Masalah nanti terus estafet kenabian itu justru didahului oleh Israel, ya sejarahnya memang begitu. Tapi dalam konteks rumah bait Allah ya duluan Ka'bah. Makanya di Al-Qur'an dikatakan ya, surat Ali Imran ayat yang ke-96. Ya, sesungguhnya rumah ya yang pertama ya, yang dibangun untuk manusia ialah yang dibakah ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam ya. Bakah, makah itu sama saja, nanti dibilang beda lagi, kacau lagi. Ya, itu rumah yang pertama kali, bukan Masjidil Aqsa, tapi Masjidil Haram. Ya. Oke. Sudah ya? Hapus nih. Tap-tapnya terus ya, supaya nggak hilang. Kalau starting pointnya di sini, gue bagi 3 lah. Startingnya di sini, ini starting pointnya. Ini finishnya, terakhirnya. Ya. Ini Ka'bah di sini, ya. Ka'bah di sini. Ini sebagai rumah mula-mula. Informasi yang bisa kita terima dari estafet. Kalau ke Adam sepertinya nggak ada informasi ya. Kita ambil estafet permulaannya dari Bapak Ibrahim atau Abraham. Tentunya dengan Kanjeng Nabi Ismail. Ya. Ini tauhid, Bos. Bukan penyembah berhala. Di Al-Qur'an dijelaskan ya bahwa Bapak Ibrahim itu bukan orang yang syirik, bukan musyrik. Musyrik itu orangnya, syirik itu kelakuannya. Dia bertauhid. Tentunya Kanjeng Nabi Ismail ya begitu. Maka kalau ditanya, dari mana ya kita dulu itu mengenal sebuah nama Alif Lam Lam Ha? Ya dari beliau ini. Ini loh. Ya. Ya dari Bapak Ibrahim ini. Jelas. Nanti itu biasa. Seiring perjalanan waktu, ini starting pointnya di sini kan. Ajaran itu kan terus menyimpang. Seiring perjalanan waktu, ajaran itu menyimpang. Ka'bah ini ya tidak lagi bertauhid. Ini Allah mereka kenal. Nanti aku tampilkan ayatnya, kalau ditanya itu mereka sudah kenal Allah belum? Jadi sebelum Islam itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, orang Arab itu sudah kenal satu nama agung ini. Orang ayahanda beliau aja namanya Abdullah kok. Ya. Oke. Di sini nanti ya terjadi penyelewengan ya lewat satu nama yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin, kalau gue nulis salah tolong dibantu ya, dibenerin. Luhai ya bin Koinga. Ya begini orang-orang Arab itu bin-binan, bin Koinga ya. Bin Khunduk ya. Bin Khunduk ya. Ini nenek moyangnya orang Kusa ya. Amr bin
Luhai, ya. Ini satu sosok yang nanti akan terkenal, ya. Oke. Di sini masih murni, masih alif lam lam ha ini. Ya. Nah, di sini ada Ka'bah itu ya beribadahnya kepada Allah saja. Ya. Lalu datanglah si Amr bin Luhai ini. Tapi ini ada dua informasi. Ya. Begini. Amr bin Luhai ini orang baik, ya. Orang baik, ya. Orangnya baik Amr bin Luhai ini, ya. Dia itu pebisnis. Ini pebisnis ini. Bisnismen. Berarti suka keluar, kesan, ke mana-mana gitu ya. Amr bin Luhai ini. Ya. Sebetulnya otak dia itu otak bisnis. Ya, nggak ada tujuan apa orang dia itu sama agama itu cuek bebek kok. Cuman informasi itu menjadi menyimpang. Amr bin Luhai itu menggeser akidah orang Arab. Enggak. Dia tidak punya kepentingan itu. Ini otak bisnis. Kepentingan dia kepentingan bisnis. Bagaimana supaya Ka'bah ini menjadi ramai? Maka ketika dia ke Syam, ya, dia bawalah satu patung yaitu Hubal. Ya, taruh sini. Ya. Tambah lagi Lata. Taruh sini, ya. Tambah lagi Manat. Taruh sini. Tambah lagi Uzla. Ya. Taruh sini. Nah nanti ini kan paling bosnya kan Hubal ini. Ini dari Syam ini dibawa oleh Amr bin As. Terus nanti ada Lata, Manat, Uzza ya. Yang dianggap anak itu ini. Ini anak. Ya, sama ini anak laki ini, ya. Ini anak ya. Oh, anak perempuan. Lata ini anak perempuan. Belum dikoreksi kalau salah ya. Anak perempuan. Ini Uzla ini juga anak. Hati-hati, sudah ada istilah anak keluar. Ya. Tapi bosnya si Hubal ini. Kemudian nanti berjumlah totalnya itu 360 patung. Nih. Padahal 1 tahun 365. Berarti kalau satu patung 1 hari itu 1 tahun baru hampir terpenuhi itu disembahnya. Ya. Nah, sekali lagi aku ingatkan, Amr bin Luhai itu sebetulnya tidak punya kepentingan untuk menggeser akidah Arab yang tauhid warisan dari Bapak Abraham, ya, menjadi syirik. Tidak ada. Kepentingan dia itu kepentingan bisnis, bagaimana supaya sini itu rame. Bahasa kita sekarang mungkin bahasa devisa ya, supaya devisanya masuk itu gimana? Seperti kalau kita ambil contoh Bali. Gue waktu itu pernah jalan-jalan ke Bali ya. Jadi ada acara kajian gitu ya. Setelah kajiannya selesai, gue sama panitia diajak jalan-jalan ke Bali, ke Kelungkung segala macam gitu ya. Nanti gue tunjukkan ada video gue waktu debat di Bali bukan menjelang, beberapa waktu setelah bom Bali. Jadi seru itu ceritanya. Kemarin bersih-bersih buku kok videonya masih ada. Tapi CD ya. Nanti kapan-kapan tak tunjukkan. Gue tanya, kenapa jalan di Bali itu jalannya halus, hot mix, cuman dia sempit. Di mana-mana gitu. Gue jadi tanya sama panitia pengajiannya, kenapa ya Pak begitu? Ternyata supaya mobil itu tidak ngebut. Kalau jalan pelan-pelan, kalau simpangan justru harus salah satu atau dua-duanya saling mengalah. Kalau mobil ngebut, mereka tidak belanja. Ini otak bisnisnya orang Bali. Dibikin ya supaya tamu itu lama tinggal di Bali gitu loh.
Itu kan otak bisnis. Sama dengan si Amr bin Luhai ini, otak bisnis dia supaya Ka'bah ini rame, supaya banyak nanti pengunjungnya. Apa yang dia dapat dari Sam, dia dapat bawa ke sini. Pertama Hubal, terus Lata, terus Manat, terus Uzla, terus semuanya ada 360 patung-patung itu. Dan si Lata ini adalah anaknya, si Uzla ini anaknya juga. Disinilah istilah anak mulai muncul. Oke. Ini gue gambarin anunya aja dulu ya, apa skemanya ya. Skemanya seperti ini. Jadi orang-orang ini generasi jahiliyah. Jahiliyah itu goblok, bodoh, pekok, nah itu jahil. Ya, jadi kalau gue ngomong jangan bodoh, itu jangan jahil, itu sama aja sebetulnya. Karena jahil itu bodoh, pekok, goblok. Nah, itu jahil. Ini jangan-jangan di-cut nanti sama TikTok karena gue ngomong itu. Karena TikTok itu harus hati-hati, ada bahasa kata-kata yang nggak boleh dikatakan. Lah untuk menjelaskannya gimana? Kan harus dikatakan. Namanya mesin kan nggak tahu substansi. Pokoknya dari program muncul kata ini cut, ya langsung di-cut sama dia. Semoga nggak di-cut ini ya. Dan tolong teman-teman dibantu tab-tabnya. Ya. Oke. Kemudian nanti ini Kanjeng Nabi ini kan patroh nih waktu kosong, terus datanglah Islam ya. Islam via Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini kan nanti aku cerita di sini Islam awal di Mekah, belum di Madinah. Islam awal. Aku kan berkali-kali bilang, dakwah Kanjeng Nabi itu dihabiskan waktunya di Mekah ini untuk menghadapi Arab pagan. Bahasa kampus mereka jarang bilang Arab jahiliyah, Arab pagan. Makanya kalau ada yang menuduh Islam itu pagan, itu kan gebleknya minta ampun gitu loh. Karena dia nggak taunya orang Islam menyembah menghadap Ka'bah. Ya Ka'bah itu memang batu, tapi nggak ada ceritanya sesembahan orang Islam itu batu, itu nggak ada gitu loh. Makanya di sini perlu dialog, keterbukaan, kita saling menjelaskan. Jadi kalau menuduh orang Islam itu pagan nyembah batu, itu kan gebleknya minta ampun. Karena Islam sendiri kehadirannya itu berhadapan dengan pagan Arab yang disebut dengan Arab jahiliyah. Bodoh itu artinya bukan bodoh apa ya? Orang yang tidak taat terhadap hukum Allah terus menyembah selain Allah itu jahil, itu bodoh. Jadi ketika kita melakukan apoteosis atau deifikasi, ya, mengalahkan sesuatu yang sebetulnya bukan Allah, itu bodoh. Jadi bukan bodoh dalam artian umum, enggak. Orang Arab itu ya pinter-pinter ya, pinter dagang, pinter sastra gitu loh ya. Bodoh yang dimaksud itu bodoh dalam perspektif akidah, din. Ketika orang itu ya tidak memposisikan Gusti Allah Agung Alif Lam Mim Ha sebagai satu-satunya sesembahan, maka dia jahil, dia bodoh, dia goblok, dia pekok. Nah itu. Kalau diterjemahkan jahil itu pilihannya. Terserah mau pilih yang mana. Ya. Ketika Islam datang, ya, ini dibersihkan yang kita tahu Fathul Makkah. Fathul Makkah, ya. Ketika Fathul Makkah ini gue potong ya, seharusnya dia kan dulu Isra dulu. Ya. Nah, ini hati-hati. Isra kita dengan Isra mainstream beda. Mi'raj kita dengan Mi'raj mainstream beda. Itu kemarin ada saudara kita kafir itu ngomong tentang hakim-hakim, katanya nanti Yesus mau datang lagi tuh. Sudah dijawab oleh soleha kita yang selalu pasang otak dan memang cerdas dia ya. Di sini ini anti mainstream. Dikirain aku percaya nanti Yesus turun lagi jadi hakim. Itu sama Gispati sudah dijelaskan ya. Makanya kalau mau ngobrol, mau diskusi, mau memberikan komentar, kenali dulu aku. Aku yang menolak ada orang hidup di atas, entah di langit, entah di surga, nanti mau kiamat turun lagi.
Itu sudah videonya sudah siap, silakan dilihat di sana. Ada 13 kalau nggak 11 seri. Ya, kemarin ada Kristen ngomong Yesus mau turun lagi jadi hakim. Hakim apa? Ya. Oke. Ini harusnya kan aku jelaskan Isra dulu ya, baru nanti Mi'raj ya. Isra. Ya Isra, Isra ke sini ya. Hijrah. Hijrahnya itu Isra bagi kami. Ini teman-teman TikTok belum tahu ya. Nanti lihat videonya sudah ada ya. Aku nyebutnya Isra ya, atau hijrahnya itu ya. Baru nanti di sini membangun Madinah Al-Munawwarah ya. Yatsrib itu kan berubah menjadi Madinah ya. Tahu ya apa artinya Madinah ya? Teman-teman TikTok tahu ya? Tanya sama teman-teman YouTube. Madinah itu bukan hanya kota ya. Bukan. Ketika hukum Allah bisa ditegakkan, maka daerah itu disebut Madinah gitu ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi sudah sukses membangun Madinah di sini, pertanyaan kita kapan akan membuat Islam itu kiamah, bangkit sehingga kita bisa bangun Madinah. Lah kalau sukanya video-video yang hohohi, video-video bombastis, gimana otaknya bisa pintar? Ya, oke. Ketika Kanjeng Nabi sukses membangun Madinah, menghimpun kekuatan, akhirnya kan menundukkan Mekah. Nah, yang ini tuh dibersihkan. Si Hubal, si Lata, si Mamat atau Manat, si Uzlah, plus yang 360 itu dibersihkan, ya. Ditinggalkan yang satu yang awalnya ini, alif lam lam ha. Maka tauhid itu, nah hati-hati. Tauhid itu artinya apa? Itu kan hasil tasrif dari ahad. Tauhid itu gampangnya memang penyatuan, tapi penyatuan yang bagaimana? Penyatuan yang membuang yang lain dan meninggalkan yang satu, itu ya penyatuan. Yang banyak-banyak itu dijadikan satu, itu ya penyatuan juga. Jadi kalau kita tasrif itu pemecahan kata ya. Kalau anak-anak pondok tahulah itu kan jadernya akar katanya dari ahad. Ya, dari ahad. Kalau saudara Ibrani bahasa saudara kita Yahudi itu ehad ya. Mengalami tasrif akhirnya kan tauhid itu penyatuan. Penyatuan itu bisa dua arti. Penyatuan yang tiga itu dikumpulkan jadi satu ya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya penyatuan bisa. Artinya yang banyak dikumpulkan jadi satu. Tetapi yang banyak ya, yang banyak meninggalkan yang satu dan membuang yang lain, itu ya penyatuan. Nah, penyatuan tauhid di Islam itu ya membuang yang 360 ini, meninggalkan yang satu yaitu Allah. Maka itu disebut surat Al-Ikhlas. Walaupun di sana tidak ada kata ikhlas, tapi substansinya ikhlas, hanya kepada Allah. Hanya memposisikan Allah sebagai satu-satunya, itu keikhlasan. Begitu. Maka kalau kamu sholat ya, kalau kamu sholat karena Allah, berarti kamu ikhlas. Satu-satu. Tapi kalau kamu sholat supaya dilihat mertua, itu sudah nggak ikhlas, karena ada lagi dua. Nilainya tidak 100%, menjadi setengah sudah. Ya. Nanti kalau karena supaya dilihat tetangga, tambah lagi 3, jadi 1/3. Tapi kalau hanya karena Allah, itu 1/1, pembaginya hanya Allah saja. Maka 1/1 ya 100%. Tapi kalau di sini bukan hanya Allah, ada mertua, ada tetangga, 1, 2, 3, jadinya 1/3. Itu nggak ikhlas. Itu artinya surat Al-Ikhlas. Ini nggak tahu nih, yang ngoceh tadi yang kasih stempel untuk Gus Betik, musyrik lah, kafir lah, ini dengar nggak? Pernah nggak dia diajarkan bagaimana kok bisa disebut surat Al-Ikhlas padahal di situ nggak ada kata ikhlas? Karena di sana tauhid itu ya meninggalkan yang hanya satu, membuang yang lain, karena sudah proses Fathul Makkah. Nah, Deki Gadas, saudara kita itu membacanya dari sini. Ini yang gue bilang, dia tidak membaca sejarah dalam konteks yang panjang. Seharusnya dia bacanya dari sini dong. Kalau membacanya dari sini, maka terkesan Islam merebut
rumah ibadahnya Arab pagan menjadi yang sekarang yang kita tahu Ka'bah. Kan kacau. Dan jemaatnya juga lolak-lolok. Percaya saja apa yang disampaikan oleh Mas Deki Gadas. Ini teman-teman Islam harus tahu nih, harus bisa menjelaskan. Nggak benar Islam itu tukang merebut rumah ibadah orang lain. Jangan menggunakan Hagia Sophia yang dikembalikan menjadi masjid terus mengatakan itu sudah kebiasaan masa lalu. Islam itu suka merebut rumah ibadah orang lain. Contohnya Ka'bah itu rumah ibadahnya Arab pagan. Direbut menjadi rumah ibadah mereka sekarang. Iya, kalau kamu bacanya sampai sini doang. Coba kalau bacanya sampai mulai dari sini. Artinya apa? Islam itu mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana dulu sudah diwariskan oleh Bapak Abraham, Bapak Ibrahim, dan putra tercintanya Ismail. Dikembalikan sama Islam. Makanya gue menyebut dinullah itu abrogasi. Diselewengkan ya lewat Amr bin Luhai, tapi gue pada posisi Amr bin Luhai itu bukan otak kotor ya. Dia otak bisnis. Jadi bukan tujuannya untuk menggeser akidah orang Arab menjadi musyrik, nggak begitu. Dia sebenarnya nggak ada urusan dengan itu. Dia otaknya bisnis, urusannya bagaimana dapat devisa gitu loh. Maka patung-patung yang ada di Sam dibawanya lah di Ka'bah itu. Ngerti? Jadi kalau Mas Deki Gadas bacanya cuma sampai sini. Lalu di framing orang Islam merebut rumah ibadahnya Arab pagan, kan jadi kacau. Padahal kalau dia bacanya dari sini dia ngerti bahwa Islam itu bukan merebut rumah ibadahnya Arab pagan, tapi mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana difungsikan zaman leluhur mereka dulu, Bapak Abraham, Bapak Ibrahim atau Kang Mas Ismail. Hanya satu, yaitu Allah. Meninggalkan yang satu, ya, menjadikan satu-satunya yang satu dan membuang yang 360. Itulah tauhid. Itu namanya tauhid. Tauhid itu penyatuan. Ini yang gue sesalkan, ini si Kang Mas Deki Gadas memframing karena dia baca sejarahnya separuh dari sini ke sini. Lah kalau dari sini ke sini ya jadinya seolah-olah benar Islam merebut rumah ibadahnya pagan Arab. Karena yang ini dia buang. Aku nggak tahu dia memang tidak tahu, artinya pengetahuannya cuma segini, atau pura-pura tidak tahu. Ini yang jadi masalah. Makanya gue bilang, berbicara dalam perspektif akademis itu kejujuran perlu. Kalau nggak jujur, percuma kita diskusi mau 3 hari 3 malam ini tiwas capek. Karena dalam dunia akademis itu kita nggak boleh bohong. Ya. Gue nggak tahu apakah kalau dia tidak tahu berarti ya pengetahuannya memang sebatas itu. Kalau dia tahu berarti ada kebohongan publik yang dia bikin. Karena seharusnya bacanya dari Bapak Abraham dong. Jadi fungsi Fathul Makkah itu bukan merebut Ka'bah itu dari Arab pagan, bukan, tapi mengembalikan fungsinya yang sudah diselewengkan Arab pagan supaya berfungsi kembali sebagaimana era Bapak Ibrahim dan putranya Ismail, begitu. Maka di Al-Qur'an dikatakan ikutilah mila Abraham, mila Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi gue minta bantuan lu semua, siapa saja, tolong sampaikan penjelasan gue ini sama Kang Mas Deki Gadas. Dan gue tetap menanti ya. Itu kok di video gue 2 kali sudah. Lu cari, ketik Subandite Sukoto terus Deki Gadas, nanti kan keluar. Ada 2 video gue menagih untuk kapan kita bertemu. Karena dulu penjajakan kami sudah sampai tahapan proposal dan aku menyetujui semua. Akhirnya batal karena kalau diskusi di virtual ya nggak males. Ya. Oke, sepertinya ini akan segera berakhir ya karena sudah 54 menit. Ini satu cerita lain ya yang harus aku sampaikan, tapi ini bukan stressing point kita, ya. Hanya kebetulan lewat
Dan ini penting aku sampaikan. Jadi kalau ada lagi nanti siapapun yang memframing Islam itu tukang merebut rumah ibadah orang lain, kamu bisa menjelaskan ketika dibawa ke Ka'bah. Ka'bah itu, Islam itu lewat komandonya Kanjeng Nabi Muhammad, penundukan Mekah, Fatu Mekah, bukan merebut, tapi mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana di era Bapak Ibrahim dan putranya Ismail. Kamu harus bisa menjelaskan begitu. Jadi jangan seperti Kang Mas Deki Ganas dipotong di sini, terus di framing, ya. Sekarang kita tanya, kalau kita kembalikan ke Hagia Sophia, apakah itu direbut atau gimana? Itu ceritanya panjang ketika Hagia Sophia dibangun di daerah kekuasaan teritorialnya Turki. Nggak bisa langsung disimpulkan begini begitu. Itu harus dilihat dari perspektif perang juga. Bismillah. Ya. Oke, tetapi jauh yang lebih penting di sini ya. Ini untuk teman-temanku. Disinilah mulai keluarnya istilah anak. Ya, istilah anak ini mulai keluar. Uzlah ini anak. Ya. Jadi ada Hubal, ada Lata, ada Manat, ada Uzlah. Lata dan Uzlah ini anaknya apa ini namanya? Dewa-dewa. Ya, dewa-dewa ya. Tapi begini ya, Arab pagan itu bukan berarti meninggalkan Allah loh ya. Bukan, jangan salah. Syirik, aduh, habis. Habis ini. Ini ya, belum gue tutup ya. Syirik itu artinya mencampur. Ya, syirik itu artinya mencampur. Makanya Gusti Allah Agung Alif Lam Lam Ha itu dicampur sama yang ini, Hubal, Lata, Manat, Uzlah, kemudian jadinya 360 patung ini. Besok data Al-Qur'annya aku sampaikan di seri berikutnya ya. Dicampur. Jadi jangan kamu kira orang Arab itu meninggalkan Allah, enggak. Tapi mereka membuat tandingan di sisi Allah ada yang lain gitu loh. Ini mana nih anu gue kok habis semua ini. Bentar, mana sih? Udah, pakai ini aja lah. Ya, ini. Allah itu tetap, cuma ada tandingannya yang lain. Yang itu Allah tidak mau. Makanya disebut, aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan adakan Allah lain. Itu kalau di Ten Commandment di perjanjian lama ya. Oke. Dari yang 360 ini cikal bakalnya adalah siapa tadi? Amr bin Luhai, karena otak bisnisnya itu ya, yang kemudian menjadi menyelewenglah akidah Arab-Arab pagan itu. Dihadirkanlah dari Sam itu Hubal. Hubal ini diekspor dari Sam oleh importirnya ini Amir bin Luhai ini ya. Terus Lata, terus Mana, terus Uzra, terus semuanya 360 ini dibersihkan di Fathul Makkah ya, dikembalikan seperti sekarang alhamdulillah ini. Jadi sekarang itu sudah persis fungsinya seperti bagaimana Bapak Ibrahim dan putranya Ismail dulu membungsikan Ka'bah itu ya, untuk sujud kepada satu-satunya nama agung Alif Lam Lam Ha itu. Sudah dibersihkan. 360 dibuang semua, meninggalkan yang satu. Makanya tauhid itu penyatuan. Kira itu tolong anunya, TikToknya. Ya. Paham ya? Paham di sini ya? Oke, jadi besok seri 2 aku tinggal menjelaskan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gini nih lah TikTok ya. Kita lagi enak-enaknya jelasin tiba-tiba di-cut. Kasihan yang di TikTok. Cuma nanti mereka supaya bisa lihat di YouTube-nya ya. Belum tuh? Ini belum. Oke, dari segala ini yang aku jelaskan, yang paling perlu kamu perhatikan munculnya istilah anak dewa gitulah.
anak berhala ya, istilah anak ini muncul di sini. Dan itu nanti dipahami seperti apa? Kita harus tahu ya, dipahaminya seperti apa anak-anak oleh Arab-Arab pagan itu. Ya, belum tuh. Kok sini belum? Di situ sudah. Kenapa ya? Nah, sudah. Untuk yang di TikTok di luar kendaliku ya, dengan segala ketidaknyamanannya mohon dipersori ya. Itu di-cut sama TikTok ya. Tapi alhamdulillah sudah anu kok ya, sudah di ujung. Jadi intinya yang perlu aku sampaikan, ketika dihadirkannya Hubal, Lata, Manat dan Uzza ya, disitulah mulai munculnya pemahaman bahwa ada anak-anak dewa itu ya, yang itu jatuh pada Lata dan Uzza. Jadi istilah anak dewa itu adanya di situ. Itu stressing point yang harus kamu pegang dulu sebelum nanti insya Allah besok kita melanjutkan kajian kita di seri yang kedua ya. Intinya saat itu sudah ada dalam otaknya orang-orang Arab itu kalau Hubal itu dewa-dewanya itu punya anak ya. Ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza ya. Sekali lagi aku ingatkan, starting point kita itu di sini. Ketika Lata dianggap anak, Uzza dianggap anak ya. Dan ini kan sudah berurat dan berakar dari mulai penimpangan Bapak Abraham berapa periode waktu itu. Kan terjadi patroh kekosongan, baru nanti dibersihkan Kanjeng Nabi Muhammad itu abad ke-6 masuk ke-7. Berabad-abad ini hidup dalam penyembahan para dewa ini. Ya. Jadi itu untuk teman-teman TikTok ya. Mohon maaf kurang nyaman karena di-cut tadi ya. Nanti untuk lebih nyaman insya Allah nanti malam bisa dilihat di edisi YouTube-nya ya. Tadi aku sudah jelaskan kenapa disebut Al-Ikhlas, apa itu syirik, apa itu tauhid, sudah aku jelaskan sehingga kalian ngerti ya. Oke, sampai di sini dulu dan kita sudah berdiskusi selama 1 jam dan ini di sini waktu asarnya sudah masuk ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi di seri yang kedua ya. Sekali lagi supaya kalian nggak lupa, starting point istilah anak itu di sini ya, di Lata dan di Uzza ini, sehingga besok aku tinggal menjelaskan saja. Oke. Sampai di sini kajian kita ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra, Islam rasional. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.